Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem rencana dan pengaturan isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang terdapat pada suatu lembaga pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Kemudian, komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sementara dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran atau tujuan proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi belajar. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu tersendiri menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan materi maupun yang berhubungan dengan aktivitas siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen yang berperan penting dalam pengimplementasian kurikulum. Karena bagaimanapun bagus dan idenya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, ada komponen evaluasi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang tidak pernah berakhir. Apa yang dikatakan oleh Olivia 1998. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan alasan tersebut, komponen ini tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini dikarenakan dengan melakukan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut perlu dipertahankan atau tidak, dan bagaimana saja yang perlu disempurnakan dan direvisi. Kemudian saya juga telah mempelajari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau yang disebut kurikulum planning. Kemudian ada fungsi dan prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum agar efektif dan efisien, serta sebagai rambu-rambu dalam menentukan kebijakan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuannya dengan benar. Setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris atau empirical data. Kemudian ada data eksperimen atau eksperimen data, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of curriculum, dan akal sehat atau common sense. Kemudian ada juga pendekatan, model, dan prosedur pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang cara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Ada 2 pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan top-down. Pendekatan top-down atau pendekatan administratif yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah.
dikaitkan pendekatan top down. Disebabkan pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau para pemegang kebijakan pejabat pendidikan seperti dirjen atau kepala kantor wilayah. Yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pada model grassroots, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Makanya pengembangan kurikulum ini disebut juga pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Kemudian ada pula yang saya telah pelajari yaitu tentang evaluasi kurikulum. Di evaluasi kurikulum ini saya belajar tentang bahwa evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas atau ideal kurikulum maupun lingkup mikro atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Tujuan evaluasi kurikulum tidak lain ada 3, yaitu untuk perbaikan program, yang kedua pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak, dan yang ketiga penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Berbagai model evaluasi yang dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam 5 rumpun model, yaitu yang pertama measurement, yang kedua congruence, yang ketiga illumination, yang keempat educational system evaluation, dan yang kelima CIPP. Mungkin yang hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.